dia membandingkan Mazmur itu yang saya bilang, bermazmur itu menyampaikan firman lewat nyanyian. Iya, iya. Jangan bernubuat sebagai orang yang rohani, karena saya ngerti, kita akan ketakutan sendiri kalau ada kita yang salah, bikin salah. Betul. Langsung loh, ya kan? Munafik kamu, ngomong bisa loh. Kalau sekarang kita dalam posisi sama, saya ini bukan saya, tapi Yesus Kristus. Ya, salam saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita tetap antusias ini menjumpai saudara melalui Redemption Issues. Karena Redemption Issues itu membahas isu-isu yang ada, apa yang terjadi, apa yang dipikirkan oleh banyak orang, khususnya anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, apa yang dilihat, apa yang didengar. Itu kita ingin bahas dari segi firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan saat ini kita bersama-sama dengan Pastor Jonathan Prawira. Salam Pak Jo. Shalom Pastor dan shalom semuanya. Ya, saya senang bisa berjumpa terus dengan Pak Joni. Karena Pak Joni orang yang menjaga hati untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Kertas. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Pastor Jo, saat ini kita ingin membahas dengan topik apakah setiap jemaat bisa bernubuat. Nah, ini cukup menarik nih Pak Jo. Karena orang-orang banyak menekankan gini sih. Kita kalau mau dapat baptisan Roh Kudus, kita harus bisa hanya berbahasa roh aja. Akhirnya kalau satu gereja, kalau misalnya ada orang yang nggak bisa bahasa roh, jadi orang itu jadi kayak minder. Oh iya, saya belum terima baptisan Roh Kudus ini. Saya belum rohani nih, masih ada dosanya, masih nggak berkenan. Nah itu kadang-kadang ada seperti itu Pak Jo. Nah bagaimana nih bahasa roh dengan bernubuat ini Pak Jo? Nah kalau kita lihat, ya silakan Pak Jo. Ya silakan Pak Pastor. Kalau kita lihat bagaimana? Ya kalau kita lihat ini kan surat Paulus kepada jemaat di Korintus itu, 1 Korintus, 1 Korintus. Paulus banyak menegur orang-orang di jemaatnya di Korintus itu. Padahal mereka tuh orang-orang yang berkarunia. Mereka bisa bahasa roh, mereka bisa bernubuat, mereka bisa buat hal-hal yang, waduh, punya karunia-karunia spektakuler lah istilahnya lah. Tapi kan akhirnya Paulus harus menegur mereka. Iya. Ya, saya menarik memang. Jadi bagaimana nih bahasa roh dan bernubuat ini Pak Joni? Jadi semua yang Tuhan berikan kepada kita itu baik. Memang bahasa roh itu adalah bahasa yang unik ya. Artinya di Perjanjian Baru itu sebagai suatu kegerakan awal, seperti the new gift. Gitu ya. Walaupun mungkin ada yang bilang bahwa di zaman kepenuhan nabi-nabi juga mereka juga salah satu berbicara dengan bahasa roh juga. Tapi oke lah, kita bicara di zaman Perjanjian Baru. Dan saya lihat yang Rasul Paulus kritik itu bukan soal apakah boleh tidaknya berbahasa roh, tapi bicara soal fungsinya. Betul. Ya, jadi semua karunia itu ada fungsinya. Kalau tidak dipakai dengan tepat, ya tentu suatu alat pasti juga akan tidak membuahkan hasil yang baik. Misalnya bahasa roh dikasih tahu gunanya untuk membangun iman kita. Jadi untuk diri sendiri. Nah, tetapi untuk kepada orang lain, tentu orang lain tidak bisa mengerti apa yang diberikan kepada diri sendiri. Betul. Karena bahasa roh itu kalau saya umpamakan itu seperti password. Ya seperti passwordnya, namanya password kan unik. Tidak perlu dimengerti juga, nggak harus. Pokoknya kita tahu, ya kan? Bahwa password saya begini. Mau hurufnya nggak beraturan, asal pokoknya kita ingat, ya itu, begitu kan? Jadi password antara kita dengan Tuhan. Jadi tidak ada urusan dengan orang lain. Maksudnya Rasul Paulus adalah kita supaya tidak terpengaruh juga oleh orang lain. Saat kita mau berbahasa itu pribadi kita, tidak perlu ibaratnya ikut-ikutan orang lain dan sebagainya. Tetapi fungsinya untuk diri kita sendiri, membangun diri kita sendiri. Jadi tentu harus ada dampaknya. Sesuatu yang Tuhan berikan itu pasti ada dampaknya, betul Pastor? Nah dampaknya adalah terbangunkah kita?
Betul. Kita semakin terbangun, semakin cinta Tuhan, berapi-api untuk Tuhan kan seperti fire, turunnya kan seperti tidak api ya. Kita Iya, berapi-api nggak? Gitu kan, menghangatkan orang lain nggak? Gitu. Jadi orang akan lihat semakin semangat nggak? Karena ketika di zaman perjanjian lama, ketika Roh Kudus dicurahkan, efeknya mereka adalah terampil, semakin iya, bermanfaat, semakin bermanfaat buat orang lain gitu. Karena itu yang Paulus mau efeknya. Tetapi yang kedua, kalau buat kepada orang lain, tentu supaya orang lain mengerti apa maunya Tuhan, itulah gunanya nubuat. Artinya iya, nubuat di sini sebetulnya adalah menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan secara khusus untuk relevan untuk situasi tertentu yang Tuhan mau kita sampaikan. Itu bernubuat kepada orang lain. Jadi bagaimana kalau saya berbahasa roh? Ya itulah kenapa Rasul Paulus bilang nggak apa-apa sekali lagi. Jadi bukan soal boleh nggak boleh, ya, iya, tapi bicara soal untuk apa kita melakukan iya, itu. Nah kalau kita mau mendapat bahasa roh lebih baik kata Rasul Paulus diterjemahkan. Kalau betul. kita aja nonton film aja mau subtitle kenapa? Padahal ngomongnya sama. Inggris, Iya, tapi ada subtitle kenapa? Supaya lebih mengerti filmnya. Nah, Rasul Paulus mau begitu supaya orang yang kita layani mengerti maunya kita apa, maunya Tuhan apa. Itulah gunanya disuruh terjemahkan, disuruh bernubuat. Jadi saya pikir baik bahasa roh maupun nubuatan itu fungsinya penting. Makanya sering iya, apa namanya oleh Paulus sering disandingkan ya, yaitu betul. untuk membangun diri sendiri dan membangun orang lain fungsinya. Saya pikir begitu, Pastor. Iya, betul, Pak. Jadi gini sih, eh, Paulus tidak melarang bernubuat. Mm-mm. Paulus tidak melarang Betul. bernubuat. Tapi bernubuat itu harus ada orang lain yang punya karunia menerjemahkan atau menafsirkan. Ya, Kalau dalam bahasa betul. Indonesianya menafsirkan. Menafsirkan berarti kan Yes. bukan berarti setiap kata diterjemahkan. Seperti kamus itu ya. Jadi kamus gitu. Kamus. Wah, kan password yang saya bilang. Betul, betul, betul. Nah, karena bahasa roh itu kan untuk membangun Pribadi sekali. Yes. di diri kita. Jadi kalau kita lagi berdoa secara pribadi, ya silakan. Mm-mm. Mau bahasa roh 2 jam, ya silakan. Mau bahasa Ya, roh 3 jam, ya silakan. Tapi betul. kalau dalam kolektif, perlu ada orang yang lain yang bisa menafsirkan, yang punya karunia menafsirkan bahasa roh itu sendiri. Kalau Yes. dalam persekutuan ya, dengan yang lain. Karena kalau kita hanya berbahasa roh sendiri, terus orang lain nggak ngerti, kita pikir, waduh ini apa nih artinya ini, apa maksudnya. Biasanya ada pengertian gini sih Pak Jo. Jadi Gimana, Reza? kalau kita lagi berdoa bahasa roh, Roh Kudus sendiri yang taruh apa yang kita sedang katakan itu dalam Ya. bahasa roh. Tapi Mm-mm. bisa juga ada orang lain kalau waktu kolektif, kalau kita betul-betul sehati, ada orang lain yang Tuhan bangkitkan, oh ini maksudnya yang didoakan. Yes. Walaupun Betul. nggak detail, Iya. walaupun nggak detail, tapi paling tidak ada yang membantu lah. Jadi istilahnya gini sih Pak Jo, uh, kalau misalnya seorang WL, dia lagi naikkan pujian, terus tiba-tiba dia penyembahan, terus dia tiba berbahasa roh terus. Nah orang kayak gini sebenarnya nggak siap jadi WL gitu lah. Oh, ya, ya, ya. Kalau Betul, betul, betul. kalau dia pujian penyembahan pribadi, Ya. silakan. Betul, 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 betul. Tapi kalau dia jadi WL dan itu memimpin pujian satu jemaat, dia harus siap bahasa yang bisa dimengerti oleh jemaat. Kembali ke fungsinya. Kembali Dia pada sedang fungsinya. memimpin jemaat untuk mengalami hadirat Tuhan, berjumpa Betul, dengan Tuhan. Ya, betul. kalau soal begitu sebetulnya logikanya gini, Pastor. Kita ngomong bahasa daerah pun, ya, waktu kita jadi WL pun kita ngomong bahasa daerah yang jemaat nggak ngerti, itu juga Ya, bikin orang bingung, ya kan? betul. Usah bahasa roh. Jadi sekali lagi kadang-kadang orang konteksnya, oh lagi ngelarang bahasa roh, bukan soal itunya, Bukan, fungsi. bukan. Kita kembali pada fungsi, ya. Jadi ada saatnya mungkin saya setuju karena kita kan orang karismatik dan saya percaya ada saat tertentu kita yuk berbahasa roh, kita Ya, sama-sama membangun iman sama-sama. Tetapi tentu tidak semuanya terus tiap kali itu berbahasa roh terus, berbahasa roh terus. Ya kembali ke fungsi ya buat apa? Jadi kalau gitu. Ya orang iya, nggak tahu juga kita ngomong apa. betul, betul. Setuju, Nah, setuju nah saya. ini menarik ya dalam 1 Korintus 14 ayat 26 Pak Jo. Yes. 1 Korintus 14 ayat 26 ini kalau dalam hal beribadah ya, berkumpul Mm-mm. bersama.
Ini yang Paulus atur dan dia tulis pada jemaat di Korintus. Demikian kata Yes. firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang saudara? Bila mana kamu berkumpul, jadi untuk beribadah, untuk sama-sama untuk menyembah Tuhan, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Jadi tiap-tiap orang harus ada yang dipersembahkan. Jadi nggak harus Yes. sama. Yang Yes, seorang right. mazmur, jadi yang memimpin pujian, yang mengangkat lagu, mungkin Ya. spontan bisa, mungkin juga bisa disiapkan. Yang lain pengajaran, jadi pengajaran itu bisa saja apa yang Tuhan ajarkan pada dia dulu sebelum masuk ke situ dan dia sudah Tuhan taruh di hatinya apa yang harus dia sampaikan, sharingkan. Iya. Atau penyataan Allah, ini juga dalam hal bernubuat. Betul. Atau karunia bahasa roh, jadi nggak dilarang karunia bahasa roh. Atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, jadi ada bahasa roh, tapi ada juga tempatkan karunia bahasa roh untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi semuanya itu, nah ini yang jadi catatan penting ya, harus dipergunakan untuk membangun. Yes. Kembali ke fungsinya ya, tujuannya apa nih? Dan Betul. Pastor, ada yang menarik. Karena Ya. bicara soal bermazmur, ini betul-betul bermazmur. Jadi masih dia kan mempersembahkan mazmur ini lebih dari pujian. Jadi dia membandingkan mazmur itu yang saya bilang bermazmur itu menyampaikan firman lewat nyanyian. Iya. Makanya dia membandingkan mazmur dengan bahasa roh dengan nubuatan satu bandingan. Betul. Jadi bermazmur itu seperti ini. Dia itu menyampaikan nubuatan tapi dengan nyanyian. Dengan Bukan nyanyi. bernyanyi. Jadi bukan cuma memuji, tapi dia seperti ada dapat lagu baru mungkin. Atau dia langsung berkata, pencurahan sedang terjadi, semua disembuhkan. Jadi dalam bentuk nyanyian. Jadi ini menarik sekali. Jadi saya semakin dikuatkan juga, saudara, bahwa semua ada fungsinya. Baik bermazmur itu penting sekali. Itu kenapa Daud itu sangat penting sebagai nabi. Dikatakan yang mengatakan dia nabi itu para rasul. Iya, betul. Itu adalah nabi karena dia adalah menyampaikan firman Tuhan lewat lagu. Tapi ada juga yang lewat bahasa roh, ada yang lewat nubuatan. Iya. Jadi intinya semuanya sebetulnya penting untuk menyampaikan firman Tuhan untuk membangun kita semua. Betul. Betul. Jadi kita tahu sekarang ya bahwa Tuhan tidak pernah berniat melarang bahasa roh. Ya, memang bakal berakhir, betul. Tapi berakhirnya kapan? Kita nggak tahu kapan, karena dibandingkan dengan kasih. Betul. Yang sampai selama-lamanya. Nah, selama-lamanya itu bandingannya dengan apa? Ya kan? Iya. Jadi kalau saya merasa begini, bahasa roh itu hanya gunanya di bumi. Kalau saya. Iya. Kenapa? Karena kan tujuannya membangun. Di surga paling kalau sudah sampai kita jadi itu. Jadi selama Tuhan kasih fasilitas pada kita buat yang tahu dalam hatinya bahwa saya punya karunia bahasa roh, pakailah dengan tertib. Betul. Kalau yang belum punya, jangan kecil hati. Ya, jangan juga jangan merasa saya kurang dekat dengan Tuhan, saya belum punya Roh Kudus. Oh, itu yang lebih sering kan. Wah, saya nggak punya Roh Kudus. Loh, yang bisa bikin kamu percaya Tuhan Yesus kalau bukan Roh Kudus siapa, ya kan? Jadi Betul. rohnya di dalam kita itu rohnya siapa, begitu kan? Jadi kalau saudara sudah mengerti fungsinya, saya percaya mengenai ini mereka akan siap, Pastor, untuk bagaimana kita bernubuat di jemaat dengan baik. Nah ini menarik sih Pak Jo. Makanya bagaimana setiap orang percaya, orang yang sudah percaya pada Yesus dan dia tahu bahwa ada keselamatan yang dia miliki dan ada persekutuan dia dengan Tuhan, ada Roh Kudus dalam dirinya. Nah ini dalam ayat 31 ini Pak Jo dari 1 Korintus 14 itu. Ini cukup menarik nih Pak Jo. Dikatakan demikian, sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang. Wow, ini luar biasa nih Pak Jo nih. Jadi saya bisa bernubuat untuk Pak Jo bisa bernubuat untuk saya. Jadi saling. Betul. Seorang demi seorang. Jadi bukan kita merasa diri kalau orang sudah bernubuat itu seolah dia sudah lebih eksklusif. Rohani. Itu hak semua orang ternyata ya. Hari ini hak kita semua orang gitu loh. Hak semua orang. Orang percaya kepada Tuhan, saudara boleh punya hak untuk bernubuat. Jadi mulai sekarang jangan lagi yang menganggap cuma orang tertentu yang nubuat dan harus dipercaya. Kalau nggak percaya rasanya berdosa.
Kalau nggak betul, dipercaya rasanya kok saya menolak Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus. Enggak. Saudara betul, punya hak untuk menguji nubuatan karena saudara juga punya hak untuk bernubuat dan juga diuji oleh orang lain. Yes, betul. Pastor. Jadi di sini yang menarik ya sih Pak Jo. Jadi setiap orang bisa saling bernubuat, boleh bernubuat. Karena nih yang penting ini sih, bernubuat itu apa sih? Bernubuat Yes, itu bukan kata-kata motivasi, bukan. bukan. Bernubuat itu firman Tuhan yang kita Firman Tuhan. sampaikan. Yes. Ya, dengan kita katakan Tuhan mengasihimu, Hmm. Tuhan tahu, Tuhan peduli, Hmm. Tuhan akan menolong kau. Nah, itu juga bernubuat. Yes. Jangan bilang, yakinlah kamu pasti bisa. Nah, itu bukan nubuat itu. Hmm. Karena itu lebih mengandalkan diri sendiri ya. Diri Yang satu sendiri. lebih mengarahkan orang ke Tuhan, yang satu diri sendiri. Iya. Right. Seolah-olah ada power dalam diri kita, Pak. Yes. Ada kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kita. Jadi bernubuat Yes. itu beda dengan kata-kata motivasi. Termasuk ini juga ya, saya perhatikan di YouTube pengkhotbah-pengkhotbah, ada berapa pengkhotbah gitu di YouTube, itu bukan firman yang disampaikan, itu kata-kata motivasi. Oh, ya, 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 ya. Uh, dan kita mesti waspada mana firman, mana motivasi. Makanya kita harus terus kembali kepada firman Tuhan yang tercatat yang ada dalam Alkitab ini. Itu yang Ya, betul-betul murni. yes. Jangan kita terima mentah-mentah semua pesan khotbah itu seolah semua yang dikhotbahkan adalah firman Tuhan. Kita tetap Mm-mm. kembali kepada apa yang Alkitab katakan, Mm-mm. yang Mm-mm. tertulis dalam Alkitab. Ya, betul. Betul. Dan nubuatan itu juga tidak perlu harus aneh. Ya, Ya, karena kalau saya belajar banyak tentang lirik nubuatan itu dalam lagu, saya belajar dari Daud, Mazmur lebih tepatnya ya. ya, Karena Daud itu sangat sering bernubuat. Jadi ketika dia mengalami sendirian, tidak ada yang menolong dia, ya dia berkata apa? Bahwa Tuhan dari aku memandang ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ya, datangnya dari Tuhan, Allah semesta alam. Wow, ya dia ya. bernubuat. Kemudian Hmm, ketika dia sedang dikejar-kejar, dia sedang kelaparan pastinya, dikejar oleh Raja Saul, dia berkata begini, singa-singa muda boleh kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan segala hal yang baik. Dan dia ya, bernubuat juga kepada musuhnya. Waktu ketika Goliat menyerang dia berkata, hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Jadi Daud ini sangat sering bernubuat. Menyampaikan hmm, kata-kata bukan untuk memotivasi dirinya, bukan. ya, Tetapi ya, dia bicara untuk anaknya memperkata firman Tuhan yang rohnya yang bangkit, imannya yang bangkit. ya, Sehingga dia kuat melewati segala sesuatu. Jadi ketika dia sedang menderita, dia bilang apa? Sekalipun aku maju menabur benih sambil mencucurkan air mata, tapi aku akan pulang membawa berkasnya sambil bersorak-sorai. Sehingga perkataan nubuatan itu membangun imannya untuk terus ya, melakukan yang baik, melakukan firman Tuhan yang baik. Dan ini adalah seringkali kan orang suka bingung. Waktu Daud kalah, ingat Pastor, waktu Daud kalah perang, ya, ya dan dia terjepit dan orang bahkan rakyatnya sendiri menyalahkan dia, ya, bahkan ya, di situ Daud menguatkan kepercayaannya. Gimana menguatkan kepercayaannya? Dengan cara bernubuat pasti, karena dia memang terbiasa bernubuat di Mazmur itu. ya, Dia bisa berkata bahwa hari ini aku bisa kalah, tetapi musuhku akan malu. Tuhan akan ya, membela aku. Jadi bedanya nubuat dengan motivasi apa? Motivasi itu selalu kitanya. Ya, hmm, bukannya itu hal yang salah, tapi memang arahnya motivasi ke kita. Kalau kita, oh ya, kamu bisa, kamu hebat, kamu kamu pantas buat kaya, oh kamu nggak bisa diginiin, oh kamu harus sukses gitu ya. Itu ya, kamu atau saya. Tapi kalau nubuat itu selalu mengingatkan apa yang Tuhan lakukan. Daud itu menceritakan perbuatan Tuhan. Aku hendak ya, menceritakan perbuatan-perbuatanmu sehingga imannya yang bangkit. Gitu. Jadi saudara sekalian beda ya antara namanya motivasi dan kata-kata nubuatan. betul, betul. Jadi artinya kita bisa waktu kita lagi lemah, iman kita harus bisa katakan pada diri kita, hai jiwaku, janganlah takut.
percayalah kepada Tuhan Allahmu. Nah, iya, Eh, ada betul. saat orang lain, yang orang terdekat yang kita kasih jadi lemah, sedang lemah, kita bisa katakan, ayo, Tuhan pasti menolongmu, Tuhan Yes, menyertaimu. betul. Eh, Jadi, Pastor, saya memang lagu-lagunya mengajarkan orang supaya mereka bisa bernubuat dengan indah. Jadi mestinya ketika kita sedang sedang apa susah, kemudian kita berkata selalu ada jalan saat nah, seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. ya, Itu selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Nubuatan seakan-akan itu kenapa lagu saya disebut apa Mazmur. Bermazmur ya, karena saya menyampaikan firman Tuhan, nubuatan Tuhan lewat yang bisa saudara ikut perkatakan dengan indah. Seperti tadi Rasul Paulus katakan kan, ada ya, yang ya. memperkatakan Mazmur. Jadi itulah yang dimaksud dengan nubuatan. Jadi saudara menguatkan orang lain, saudara menghibur orang lain, menasihati orang lain dengan perkataan itu. Nah, ini yang Pak Jo bilang terakhir ini sesuai dengan firman Tuhan dari 1 Petrus 4, Pak Jo. 1 Petrus 4. Iya, 1 Petrus Kita buka 4. sama-sama. Nah, ayat Ayat yang yang ke-11. ke-11. 11. Nah, demikian bunyinya tertulis firman Tuhan. Mm-mm. Jika ada orang yang berbicara, Mm-mm. baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Yes. Betul. Nah, jadi waktu kita berbicara, kita menyampaikan firman Allah. Tujuannya apa? Nah, dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 11 bagian terakhir katakan demikian. Tujuannya nih. Supaya Allah dimuliakan Dimuliakan dalam dalam segala segala sesuatu sesuatu. karena Karena Yesus Kristus. Ya. Jadi jadi waktu kita tulis status, kita ngomong sama orang, kita WA dengan orang, harus ada kita lagi menyampaikan firman. Nah, Pak Haji silakan Pak Haji oh ini. Pak Haji ini punya pengalaman tersendiri ini dalam menyampaikan firman. ya, Dalam menulis karena saya status. ya memang saya cukup aktif ya di status-status medsos ya dari dulu. Nah, jadi saya memang belajar ini kalau dalam bahasa perjanjian lamanya mirip dengan Mazmur 44, Esther. Tuhan Ya, memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Nah, sayangnya Indonesia bilang gini, untuk memuji-muji Allah kita. Seakan-akan tujuan Tuhan kasih lagu ke kita untuk memuji Tuhan. Ya kan? ya, Untuk kan. Padahal kalau dipikir-pikir secara logika lucu ya. Kita ya, kasih hadiah ke orang untuk dikasih ke kita. Kan lucu sekali. ya, Bukan itu. Sebetulnya Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku suatu pujian. Jadi Tuhan kasih pujian buat kita. ya, Tujuannya untuk apa? Untuk supaya orang yang mendengarnya, melihatnya menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Betul kan? ya, Supaya iman mereka akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Yang tadinya tidak percaya jadi percaya, yang tadinya imannya lemah jadi kuat. ya. Nah, dikatakan di sini bahwa mereka melihatnya. Nah, Hmm, Pastor, sebetulnya ini ada hal yang gak masuk akal waktu itu saya tanya kepada Tuhan. Lagu ya, kok dilihat? Ya kan? Mestinya kan, ya, makanya saya tadi salah ngomong juga, karena menurut logika manusia, orang yang mendengarnya dong. Kan zaman ya. dulu belum ada YouTube, mau lihat Betul, apaan? Tapi betul. maksud Tuhan tuh begini, saudara ketika bernubuat, menyampaikan firman Tuhan, baik lewat lagu maupun lewat perkataan, itu ada kuasa sehingga apa yang saudara perkatakan itu terjadi loh. Itu Ya, kuasa nubuatan. Jadi nubuatan itu adalah suatu kuasa yang fasilitas juga yang Tuhan kasih ke kita, setiap kita. Bukan hanya eksklusif yang saya katakan artinya satu orang tertentu, dua orang tertentu, tapi semua Tuhan kasih itu untuk apa? Menguatkan sesamanya, menguatkan orang-orang terdekat kita. Nah, pertanyaannya sekali gini, karena saya dulu kan juga baru belajar firman Tuhan, pengen menyampaikan, Pastor. Tapi kan ketakutan kita apa?
Nanti dianggap batu sandungan, sombong lu, sudah jadi Hmm. pendeta lu, ya kan? Ya, Sosok ya. jago, gimana? Tapi Tuhan kasih hikmat. Ketika seseorang misal mengeluh kepada saya mengenai hidupnya, lalu saya berkata begini, saya bukan bilang gini, makanya kamu harus begini. Nah itu, saudara, kalau kita ngerti posisi kita sebagai sahabat seperti Yonatan menguatkan Daud, Iya. maka kita akan berkata, kalau saya seperti kamu, saya sih teringat firman Tuhan ini. Gini, gini, gini saya Hmm. bacakan. Nah ini yang menguatkan saya. Moga-moga firman Tuhan ini menguatkan kamu juga. Saya diajar Tuhan untuk menyampaikan nubuatan dengan indah. Walaupun tidak dengan tidak dengan lagu, tapi dengan perkataan yang indah. Kenapa? Karena firman yang membuat saya bertobat adalah firman Tuhan ini. Akhirnya saya Betul. percaya kepada Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Iya. Dan siapa sahabat itu? Tuhan Yesus. Saya percaya itu. Jadi ketika saya mendatangi orang, saya sebenarnya mendatangi orang sebagai sahabat. Iya. Bukan sebagai orang lebih pintar, orang sebagai guru, lebih suci, lebih rohani, lebih dekat kepada Tuhan. Bukan. Tapi saya datang sebagai sahabat. Ketika sahabat saya punya masalah, katakan masalah, dia katakan saya ini mengalami sakit, saya langsung berkata, oleh bilurmu, saya pernah dengar lagu ini, oleh bilurmu ku sembuh. Nah, saya waktu dengar lagu itu saya dikuatkan. Semoga lagu itu juga firman Tuhan berlaku buat kamu. Oh, Jadi ini Tuhan. moga menolong ya supaya pendengar Redemption Yesus ini penikmat-penikmat bisa bernubuat dengan tidak ragu-ragu. Iya, iya. Jangan bernubuat sebagai orang yang rohani karena saya ngerti kita akan ketakutan sendiri kalau ada kita yang salah bikin salah. Betul. Langsung loh ya kan. Ah munafik kamu ngomong bisa loh. Kalau sekarang kita dalam posisi sama, saya ini bukan saya tapi Yesus Kristus. Itu maksudnya Petrus begitu. Pastor. Iya, iya. Supaya Yesus yang dimuliakan, bukan kita yang dimuliakan, bukan kita yang jadi jagonya. Jangan rugi. Kalau Betul. kita merasa mau jadi orang yang paling jago, nanti kita yang intimidasi. Saya suka bilang ini terblackmail. Iya, Karena iya. iblis akan blackmail. Allah kamu juga begitu. Nah kalau sekarang kita bisa jauh iblis kan. Saya Iya, emang masih tidak sempurna. Tapi betul. firman Tuhan tetap benar. Yesus tetap Betul. Tuhan. Jadi semoga tips ini menolong buat saudara yang mau bernubuat, belajar bernubuat kepada sesamanya tanpa ragu. Dan saya percaya akan indah. Iya, iya. Akan tidak, ya kan? Suasananya jadi suasana persahabatan, suasana persaudaraan begitu. Kurang Jadi lebih. siapapun bisa ya, asal dia udah percaya pada Yesus, Nah, dia bisa siapapun. bernubuat. Karena Iya, Rasul Paulus kan baru negor ini yang jemaat di Korintus. Yang iya, katanya tidak dewasa, tidak tertib. Tapi iya, dikatakan orang-orang yang masih seperti itu, kamu semua tetap boleh. Rasul Paulus nggak bilang, kamu jangan dulu ya, nanti kacau. iya, Tapi enggak, semua boleh. So, itu maksudnya. Kalau kita ngerti Petrus dan Paulus tadi katakan, dan kita praktekkan, semua akan indah. Tidak akan terjadi sombong rohani, betul. penghakiman, merasa lebih tinggi dari yang lain. Kita akan bebas, merdeka sekali hidup kita. Dan menjadi terutama, Pastor, jadi garam dan terang. Ya, Hidup kita betul. berarti. Ya, garam itu kan bicara soal memberi pengawet. Ada gunanya jadi pengawet. Kemudian Betul. terang itu juga memberi terang di tengah orang kegelapan. Seperti sahabat dan saudara lah yang dikatakan tadi. Sahabat Betul. dalam setiap waktu, saudara dalam kesukaran. Itulah Ya, sebetulnya makna nubuatan. Tidak ngeri sebetulnya. Dan bukan hal yang kelihatannya sesuatu yang sakral seperti apa. Keramat ya lebih tepat ya. Sakral sih betul. ya. Betul. Tapi dikeramatkannya itu loh yang kadang-kadang Ya, bikin kita salah paham. Tapi sebetulnya ini indah. Kuasa yang dahsyat tapi indah. ya, betul. Jadi memang terhadap pada orang lain yang tidak seiman dengan kita juga harus bisa menyampaikan firman. Jangan Yes. berpikir seolah-olah dia sudah punya yang lain. Enggak, kita yang Tuhan katakan kalau kita sedang berbicara, biar kita berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Kita bukan Yes. berkhotbah, hanya Betul. menyampaikan Bukan. kok. Menyampaikan. Betul. Iya, kan firman Tuhan nggak katakan kita sedang lagi pitch, jadi preacher, pengkhotbah, Iya. enggak. Atau mungkin kita jangan berpikir, aduh pengetahuan Alkitab saya lemah, masih cetek. Itu bukan masalah. Yang Yes. penting kita dengar, kita baca firman, kita taat, kita pegang dari firman itu jadi kekuatan bagi orang lain juga. Yes. Betul. Betul. Yang paling enak itu menyampaikan apa yang kita sudah alami sendiri. Itu yang paling enak. Betul. Ya. Jadi misalnya tadi dikatakan terhadap contoh yang lain. Saya juga pernah ngalamin begitu. Ya, mungkin dia sedang stres. Ya. Jadi saya bilang ya,
Kalau saya di gereja saya, pendeta saya bilang begini, ya, tenang, serahkan semua sama Tuhan. Percayakan khawatirmu sama Tuhan. Oh, dia maha Iya, kuasa kok. Itu yang pendeta saya ngomong, gitu kan. Ya, jadi orang yang kita ngomong pun tidak merasa di ofensif. Karena kita hanya iya, menceritakan apa yang kita tahu, apa yang kita iya. alami. Ya, atau saudara bilang saya pernah baca di kitab saya bilang gini, percaya sama Tuhan. Lagu-lagu saya itu sering diterima oleh agama lain, Pastor. Iya, Puji Tuhan. puji Puji Tuhan. Tuhan. Karena kita selalu niatnya baik, membangunkan kita waktu kita bilang selalu ada jalan. Mereka bilang amin. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang Iya, sempurna. Mereka bilang amin. Saya ingat suatu ketika iya, di suatu KKR, mestinya saya hanya kesaksian, pujian, dan ada pembicara. Tapi entah kenapa pembicara tiba-tiba menyerahkan ke saya di saat-saat terakhir. Rupanya ada oh, pemerintah hadir, bupati atau semuanya hadir. Wah, bagaimana nih? Tapi ya saya seperti adanya saya, memang kita selalu kan profetik yang indah, ya iya, profetik yang iya, relevan. Ya Pak Pastor tahu nih, dia saya sering berprofetik di gerejanya. Dan kemudian saya sampaikan begitu sambil nyanyi, sambil bicara. Dan ketika bupatinya naik ke atas panggung, dia mengutip Pastor. Termasuk saya juga berapa kali ngalamin ketika di tempat yang sekuler bahkan gitu ya. Mereka ngutip dan benar seperti lagu tadi. Kalau Tuhan sudah buka pintu, nggak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan sudah iya, buka jalan, nggak ada yang bisa. Ayo saudara tenang aja, yang penting lakukan yang terbaik. iya, betul. Jadi selama kita bernubuat dengan, kuncinya ini Pastor. Iya, Ada kata-kata yang Paulus bilang, percuma jago ngomong. Ya, kalau kita tidak dengan kasih, semua cuma seperti bunyi-bunyian yang nggak ada artinya. Ya kan, gemerincing segala macam. iya, Artinya, memastikan saudara ketika menasihati orang, bernubuat sama orang, dalam suasana mengasihi orang itu. Kalau sedang merasa, memang kita nggak bisa cegah. Kadang-kadang kita berasa gini, makanya bandel sih kamu gitu kan. Lagi tanpa sadar loh, itu manusiawi. Karena mungkin kita dulu pernah ngomong dia bandel, tapi akhirnya dia terjadi, kita dalam hati rasanya pengen ngomong gitu. Nah itu jangan ngomong apa-apa. Lebih baik iya, jangan, artinya kita lagi nggak ada kasih. Karena rahasia Yesus membuat mujizat, itu mengasihi, karena berempati sama iya, orang. Jadi ketika saudara tahu saudara sedang tidak mengasihi, tidak usah dipaksa. iya, Lebih baik iya. saudara tepuk bahunya dia aja. Ya udah sabar ya, udah mending begitu. Tapi kalau saudara merasa gerakan Tuhan, pastikan saudara mengasihi dia. Saya percaya, apapun yang saudara omong dengan kasih, pasti jadi berkat buat dia. Betul, betul. Termasuk kalau misalnya kita tulis status di Yes, WA, betul. di Instagram, di Facebook, nah Iya, itu mesti jangan unek-unek pribadi lah, emosi. betul. Lebih baik kita Betul. sampaikanlah firman Tuhan. Walaupun mungkin nggak kutip ayat, nggak kutip dari mana pasal kitab apa, pasal berapa, ayat berapa. Yang penting firmannya aja disampaikan. Yes. Jangan menyampaikan firman bahkan untuk menyerang orang. Itu Betul, bukan tujuan Tuhan. Ya, betul, karena Tuhan sudah bilang firman Tuhan itu tajam loh. Jangan betul, melukai sesama kita dengan firman Tuhan. Itu untuk betul, gunanya betul, berperang lawan iblis. Yang kita lawan tuh iblis yang sedang menyandera lawan bicara kita. Ya dia sedang betul, dilanda stres. Yang kita lawan iblis yang bikin stres. Kita bikin perkataan tuh untuk melawan iblis itu. Makanya ada lagu, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Ya kadang-kadang kita memang gemes sama orang yang berdosa. Tapi ya, ketika kita menyampaikan dengan kasih, yang kita gemes itu iblisnya yang membuat dia berdosa. Maka ya, orang banyak akan dibebaskan. Ya, jadi kalau saudara mengerti hal ini, ya saya percaya nubuat sederhana pun, status sederhana pun dari kita ya di medsos ini, pasti jadi berkat. Tapi betul, apakah selalu direspon dengan positif? Enggak, tapi saudara akan lihat, kalau saudara positif, maka yang komen negatif itu pasti lagi negatif. ya, Ya kan, Pastor? Kayaknya kita nggak usah tanggepin, kita nggak usah debat lagi, karena kita tahu kita lagi positif, hati nurani kita lagi bersih, maka yang komen negatif pasti memang dia yang punya problem. betul, Orang akan merasa yang lain semua amin, amin, saya diberkati. Tiba-tiba ada satu dua yang tiba-tiba menyerang. Kita nggak perlu balas. Kita tahu, oh dia lagi problem karena kita betul, positif. Jadi alangkah indahnya ya ketika kita penuh kasih dalam hidup kita, ya positif. Jadi apa yang kita seperti yang Rasul Paulus itu positif. Rasul Paulus itu eh, dia begitu menyadari bahwa dia tuh orangnya sangat sangat gercep, apa ya, saya suka bilang sanguinis.
Ya, jadi Ya, kalau secara dia mestinya nggak sabar sama orang yang bandel itu nggak sabar mestinya. Tapi dia bisa menguasai tertulis kata-kata yang begitu bagus. Betul ya, Pastor ya? Jadi betul. saudara bisa lihat dia begitu mengendalikan diri. Padahal dia dulu bekas Farisi yang kerasnya minta ampun loh. Ya, Ya ya, berarti kan sama orang berdosa dia nggak main-main sebetulnya. Cuma ya itulah ketika kita penuh kasih maka indah, firman itu indah. betul. Jadi kita sampaikanlah firman Tuhan Yes, jangan karena takut. orang yang negatif yang tadi Pak Jo bilang sebenarnya itu hanya minoritas Betul dibandingkan baik dengan Pastor. yang yang menanggapi positif, yang responnya Yes, positif terhadap firman yes. yang kita taburkan itu. Karena firman kalau yang kita taburkan itu, akhirnya orang yang menerima firman yang kita taburkan itu, dia akan melihat Tuhan Nah, dalam hidup kita. akhirnya betul. Yang Ini yang dia sangat lihat Tuhan. menarik. Ini yang sangat menarik, saudara. Jadi orang itu nggak melihat pengkhotbah besar. Orang itu nggak lihat hamba Tuhan besar. Tapi orang itu lihat Tuhan melalui hidup saudara. Kalau kita menyampaikan firman Tuhan setiap hari. Dan ini yang Bukan, kita, ya silakan betul-betul. Pak Jo. Yes, saya teringat juga banyak orang juga tanya begitu, Pastor. Ini sangat penting sekali karena banyak orang yang bilang, saya kalau pelayanan grogi. Oh, Ya, grogi gitu. Bagaimana? Sebetulnya dikatakan tadi di 1 Petrus itu sudah jelas. Ketika kita muncul, ingat Tuhan yang bekerja di dalam kita. ya, Ketika kita WL, ketika kita melayani, jangan tujukan bisanya kita. Karena kita bisanya hanya seberapa dan baterai kita nggak tahan lama. Saya dulu ingat sekali ketika melayani, yang Tuhan ingatkan waktu saya masih remaja, jaga baterai, bukan jaga hati. oh, ya, Saya ya, bingung, maksudnya jaga baterai itu apa baterai rohani, saudara kita. Karena banyak kita yang ketika masih muda, berapi-api, tanpa sadar lowbat, capek. ya, Sehingga ketika sudah dewasa, udah males lah melayani, sudah capek. Nah, Tuhan rupanya udah ingatkan saya jaga baterai. Nah, supaya jaga baterai gimana? Jangan tampilkan diri kita. Saya sudah terbiasa dari dulu bukan menampilkan apa yang saya bisa. Yang saya tampilkan selalu apa yang Tuhan bisa. Yang saya ya, ngomong tuh apa yang Tuhan bisa, bukan apa yang saya tahu, apa yang Tuhan tahu dan Tuhan bisa lakukan buat kamu. Jadi kalau kita selalu gitu, baterai kita terjaga, kita nggak capek, kita nggak akan capek oleh energi grogi, energi ya, terluka, disindir orang, dikritik orang itu bahkan energi juga, betul. emosi itu. Tetapi kalau saya cuma menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan, ya sudah. Itu urusan Tuhan, bukan urusan saya lagi. Nah, itu yang saya ngalamin baterai terjaga sampai sekarang. Puji Tuhan. Jadi kiranya apa tips menjaga baterai, Betul. menjaga baterai urapan ini dari Tuhan terimpartasi buat saudara semua melayani juga. Yang saudara saya merasa soalnya pastor ada yang capek sedang capek pelayanan, Ya, ya sedang capek. Nah, saya percaya setelah mendengarkan ini, saudara akan baterainya dipenuhi Tuhan lagi. Karena sekarang ya, saudara tahu, bukannya harus menampilkan kebisaannya saudara. Tuhan tidak pernah menuntut kesempurnaan kita melayani. Tuhan ya, minta kita jadi bejananya, ya biar Tuhan yang bekerja, orang lihat Tuhan. ya, Lalu betul. percaya kepada Tuhan, bukan Tuhan. kepada kita. Betul. Ya. Dan kita nggak Amin. akan ambil beban mental itu, kita nggak akan kuat. Betul, betul Pak Jo. Jadi termasuk kalau saat ini sedang dalam pandemik, banyak mungkin teman-teman kita yang sakit. Nah, Yes. pada saat sakit Nah, itu kita sampaikan aja firman Tuhan. Tuhan ya, menyembuhmu, Tuhan yang membalut luka-lukamu oleh bilur-bilur yes, Tuhan, engkau disembuhkan. Kita sampaikan aja firman ya, Tuhan. Nah, betul. soal walaupun mungkin kita bukan nggak punya karunia menyembuhkan, tapi dengan firman itu saja, firman itu yang akan bekerja menyembuhkan orang itu. Yes, Ya, itu betul. yang memang jadi menyampaikan firman itu harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Menarik sekali, betul gaya hidup. Jadi kita semua bisa bernubuat dengan menyampaikan firman Tuhan. Pasti ada orang yang diberkati, pasti ada orang yang tertolong, yang terhibur, yang dibangun, yang ditegur. Dan memang ada juga orang yang negatif terhadap kita. Nggak usah dipusingin. Yang penting bagi kita adalah kita sampaikan firman Tuhan. Iya, betul. Nanti Tuhan yang bekerja di Betul, balik betul. semuanya ini. Saudara, kita boleh belajar di saat ini. Setiap orang bisa berbuat.
dengan cara menyampaikan firman Tuhan. Apapun yang kita katakan dari mulut kita, yang keluar bukan kata-kata kutuk, bukan kata-kata yang menyerang orang, tapi firman Tuhan. Walaupun mungkin saudara bukan pengkhotbah, mungkin saudara bukan ahli teologi ya, mungkin saudara belum dikatakan ahli Alkitab, nggak masalah. Tapi saudara adalah ahli waris kerajaan Allah. Itu yang paling penting. Itu yang membuat saudara berhak menyampaikan firman Tuhan sebagai anak-anak kerajaan Allah. Dan waktu saudara menyampaikan firman Tuhan itu, maka ada tanda-tanda dan ajab dari Tuhan yang menyertai saudara. Amin. Saat saudara menyampaikan firman Tuhan. Ya, Pak Jo, Pastor Jo, terima kasih untuk sharingnya kita sama-sama. Saya juga diberkati dan biar banyak orang yang boleh diberkati. Amin. Dan saudara, kalau saudara ada mau kasih komen, mau like, silakan, dan kasih juga share kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga boleh diberkati melalui diskusi kita di podcast ini. Dan Tuhan Yesus memberkati, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Salam, Tuhan memberkati. Yesus berkati. Tuhan ada di depan.